Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ya, Ibu Bapak Sedama, selamat pagi. Namo Buddhaya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Sidama yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk di sini untuk memberikan ataupun menguraikan dhamma yang akan Pais sampaikan pada hari ini. Ya, untuk tema ataupun pembahasan pada pagi hari ini, Pais akan membahas tentang peduli. Ya. Apakah Bapak Ibu di sini sadar? Sadar? Ya, kerap kali setiap Pak Ais duduk di sini, Pak Ais akan menanyakan sadar. Kenapa Pak Ais menanyakan seperti itu? Supaya kita benar-benar sedang duduk di sini, sedang ada di Dhammasala Metawihara Tegal, bukan sedang memikirkan hal yang lain, bukan sedang melamun ataupun yang lainnya. Jadi kita umat Buddha itu harus sadar. Saat ini kita sedang duduk di Dhammasala, sedang mendengarkan sharing dhamma yang disampaikan oleh Pais. Nah, kita lanjut ke pembahasannya tentang peduli. Sebelum itu, Pais ingin sedikit bercerita. Nah, ceritanya adalah saat dulu ataupun saat Buddha masih hidup, ya. Jadi Buddha ini memiliki seorang siswa yang setia tentunya. Nah, siswa ini yang selalu membantu dalam kesehariannya Buddha. Apakah Bapak Ibu bisa menebak siapakah ini? Ini biku ya, yang selalu membantu kesehariannya Buddha. Biku? Iya, Biku Ananda. Ya, Biku Ananda ini adalah yang selalu memberikan pelayanan terbaik untuk Buddha dari pagi sampai nanti pagi lagi. Dalam arti bisa 24 jam menemani Buddha, memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Mulai dari bangun pagi, kemudian mempersiapkan dana makan pagi untuk Buddha, mempersiapkan Buddha pindah patah, kemudian mempersiapkan Buddha untuk membabarkan dhamma, ya, beraneka ragam, bermacam-macam tempatnya. Kemudian sampai nanti Buddha mau istirahat, mau tidur, terus diulangi terus setiap hari. Ya, Biku Ananda ini dikisahkan adalah murid Buddha yang paling setia, yang memberikan pelayanan kepada Buddha. Nah, kemudian karena kesetiaannya ini, Buddha itu memberikan gelar kepada Biku Ananda adalah siswa yang unggul dalam pelayanan. Nah, dari kisah ini, ya, dari yang sudah kita ketahui, jadi Biku Ananda kepada Buddha itu adalah hal yang peduli. Ya. Apakah Bapak Ibu pernah menyadari, loh, Biku Ananda kenapa ya kok bisanya mau melayani Buddha dari pagi ketemu pagi lagi, ibaratnya 24 jam full untuk melayani Buddha. Apakah Bapak Ibu ada yang pernah berpikir seperti itu? Enggak lah Pak, udah ceritanya kayak gitu, ya udah ngikut aja. Apakah ada yang seperti itu? Yang penting di buku ataupun di cerita-cerita seperti itu, ya udahlah ngikut aja. Buat apa kita pusing-pusing mikirin hal kayak gitu, Pais? Nah, inilah yang Pais pikirkan. Karena Pais pernah bercerita seperti itu, kemudian muridnya Pais, loh, kok mau Biku Ananda melayani Buddha? Emangnya Biku Ananda digaji berapa?
Coba kalau ada pertanyaan seperti itu, gimana kita jawabnya? Nah, jadi Biku Ananda ini adalah melayani Buddha bukan semata-mata untuk mendapatkan gaji, mendapatkan imbalan, tetapi ini adalah salah satu balas budi, peduli kepada guru. Ya, karena Buddha itu adalah guru kita. Jadi Biku Ananda pun juga murid Buddha dan Buddha pun juga gurunya Biku Ananda. Nah, jadi dalam hal peduli ini Biku Ananda itu sangat hebat. Kita bisa mencontoh meniru Biku Ananda. Nah, dari ini kita akan sedikit mengulik ataupun dalam agama Buddha itu ada 4 hal, ya, atau 4 hal yang bisa kita meneruskan tentang peduli, yaitu tentang 4 sifat luhur. Yang tentunya Bapak Ibu sudah ketahui, 4 sifat luhur itu apa saja sih? Ini kembali lagi ke pelajarannya Pak Ais ya. Iya, memang Pak Ais kalau Dhamma di sana itu ya tidak jauh-jauh dari pelajaran, karena ya memang agama Buddha itu seperti ini ya. Kita dhammanya yang sangat-sangat ya yang bisa kita pahami saja, jangan yang tinggi-tinggi tentang Abhidhamma, nanti Pak Ais menjelaskannya pusing, Bapak Ibu juga pusing untuk mendengarkannya. Nah, 4 sifat luhur, apakah masih ada yang ingat Bapak Ibu? Yang biasanya kalau yang pertama itu kita bacakan di Karaniya Metta Sutta tentang metta, kemudian karuna, mudita, dan terakhir UPK. Ini adalah hal yang paling basic dalam agama Buddha. Metta atau cinta kasih. Kalau kita tidak peduli, cinta kasih tidak akan terbentuk. Nah, kalau kita tidak karuna, tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain, peduli tidak akan ada. Kemudian mudita, merasa simpati, ya. Kalau kita tidak simpati, maka juga tidak ada kata peduli. Dan kemudian tentang terakhir tentang UPK ya, UPK atau pengembangan batin ini nanti kita akan bahas di terakhir, di sesinya pas yang terakhir. Nah, dari yang pertama, kita mau peduli kepada siapa sih? Kalau kita peduli itu kita peduli kepada siapa? Kalau Biku Ananda pedulinya kepada Buddha, kalau kita peduli kepada siapa? Yang paling utama, kepedulian kita itu untuk siapa sih Bapak Ibu? Untuk diri sendiri. Yang bapak-bapak ini untuk siapa ya kepeduliannya? Kira-kira ini Pak Ais cerita sebentar ya. Tadi malam Pak Ais ikut puja bakti remaja, ya. Kalau tadi malam yang banyak suaranya adalah yang laki-laki, kemudian sedikit suaranya perempuan. Tapi kalau hari ini puja bakti pagi yang ada suaranya yang ibu-ibu dan yang bapak-bapaknya suaranya sedikit ya. Ini cerita dari semalam. Nah, jadi yang paling pertama, yang paling awal peduli itu kepada diri sendiri dulu. Kalau kita mau peduli kepada orang lain, tetapi kita belum peduli kepada diri sendiri, apakah bisa? Bisa dong Pak Ais, tinggal peduli kok sama orang lain, kenapa nggak bisa? Iya, tetapi kita akan terguncang dengan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan diri sendiri, wis lah enggak apa-apa. Kan kalau dalam agama Buddha itu berkorban itu lebih baik. Yang penting semua makhluk hidup berbahagia, saya menderita tidak apa-apa. Oh, bukan seperti itu konsepnya. Loh, kan dalam cerita Jataka Bodhisattva Siddhartha, Bodhisattva aja bisa mengorbankan dirinya sendiri untuk makhluk lain, Pak. Iya. Itu adalah sama Sambuddha atau Bodhisattva. Ya, Bodhisattva itu memang mengorbankan, kalau bisa mengorbankan dirinya sendiri untuk kebahagiaan makhluk lain. Loh, berarti saya juga enggak apa-apa dong Pak Ais. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau seperti itu? Mau tidak? Contoh yang paling mudah, ya. Saat kita ada pengumuman di grup Metta Wihara, diberitahukan kepada umat Metta Wihara bahwa tanggal Sucita Dana tanggal berapa ya? Sucita Dana lah intinya. Sekian, silahkan datang. Enggak bisa. Saya nggak bisa, saya hari Minggu mau jalan-jalan dengan anaknya misalnya, dengan keluarga.
Di mana kepeduliannya kita? Di mana pengorbanannya kita? Katanya nggak apa-apa berkorban untuk semua makhluk. Lah untuk metawihara, untuk wiharanya kita aja nggak mau. Ini contoh lah Bapak Ibu, bukan menyuruh ataupun menghimbau Bapak Ibu itu seperti itu ya. Ini contoh ya. Jadi hal yang sepele saja. Ya. Kepada diri sendiri dulu. Dengan cara nih. Kadang karena kita kesibukannya masing-masing, ada yang kerja dari pagi kemudian sampai malam, tidak mempedulikan kesehatan tubuh. Ya kalau kita sedang sehat, kalau kita tiba-tiba ngedrop, sekarang kan kalau siang panas, kata orang-orang kayak neraka bocor. Ya Pak Is bilang emang pernah ke neraka, udah tahu nerakanya bocor. Kemudian kalau malam kadang hujan, ya itu membuat kalau yang tidak fit, yang tidak sehat bisa ngedrop, bisa langsung sakit. Tiba-tiba flu, tiba-tiba pusing, tiba-tiba badannya nggak enak. Nah, dengan demikian bagaimana supaya kita tidak sakit? Gimana kita bisa peduli? Lebih baik, alangkah lebih baiknya kita mengkonsumsi multivitamin atau vitamin. Tidak perlu yang mahal-mahal, ya. Yang biasa Bapak Ibu konsumsi dengan menjaga pola makan. Misalnya yang sakit ataupun memiliki keluhan penyakit, ya diobati. Obatnya bagaimana Pak Is ya? Kalau bisa ke dokter ataupun mungkin sudah mengkonsumsi obat harian, ya itu dikonsumsi. Waktunya nggak cukup Pak Is, karena saya dari pagi sampai siang. Siang cuma istirahatnya 15 menit. Ya kayak Pak Is istirahatnya 15 menit, kayak anak-anak sekolah kalau 15 menit. Ya 15 menit bagaimana caranya kita bisa makan, minum obat yang biasa kita konsumsi. Ya, jangan menunda-nunda, karena kalau kita menunda penyakit itu semakin seneng, happy penyakitnya. Ya, ini tidak ada proteksinya, aku akan menyerang tubuh ini, misalnya. Ya, peduli kepada diri sendiri dengan minimal kita kan sekarang sudah banyak ya, banyak influencer mengatakan sedikitlah olahraga dengan mungkin berjalan. Alangkah lebih baiknya setelah kita makan itu dia langsung kita tiduran atau duduk saja. Ya agak kayak jalan kecil supaya pencernaan kita juga baik. Ya seperti yang dikatakan Bante Piadiro, setelah kita makan sebaiknya kita jalan. Dan Bante Piadiro pun juga mempraktekannya. Setelah selesai makan pagi ataupun makan siang, biasanya beliau muternya ada masalah di luar ini. Karena saya juga lihat juga Bante mengatakan demikian, ataupun muter, karena saya pernah diajakin muter sore-sore sama Bante Piadiro itu muter dari Metawihara muter sampai ya agak jauh sih muter-muternya, sampai mampir ke rumahnya Popo juga. Mana Popo ada enggak? Nah mampir juga ke sana, muter-muter ke beberapa umat, ke rumahnya tokonya Cusin juga waktu itu muter-muter, memang sengaja sore-sore. Nah itu adalah hal yang baik. Dengan sedikit kita berjalan setelah kita makan, itu akan membuat pencernaan kita jadi baik. Itu adalah peduli kepada diri sendiri. Kemudian saat kita tidur, ya biasanya kan tidur ya mumpung besok libur, itu Pak Ais ya tidurnya malam, besok bangun siang, ya biasanya seperti itu, tidurnya larut malam, besoknya harus Pak bangun, kemudian harus bekerja. Nah itu adalah hal yang tidak baik. Ya ada beberapa organ dalam tubuh kita akan menjadi rusak kalau kita lakukan itu terus menerus. Ya jadi peduli kepada diri sendiri itu adalah hal yang simpel. Nah kemudian peduli terhadap diri sendiri menurut agama Buddha adalah dengan cara kita tidak terlalu membebankan pikiran kita, dengan cara setiap hari Kamis malam yang dilakukan beberapa umat Metawihara Tegal, yaitu dengan meditasi. Pak Is mau tanya dulu, selain tadi hari ini meditasi, apakah ibu bapak ada yang meditasi di rumah? Waduh nggak ada jawabannya, ini berarti nggak ada yang meditasi nih, ya kan? Selain saat kita puja bakti ataupun saat hari Kamis, apakah ibu bapak ada yang meditasi di rumah atau di tempat kerja? Tidak. Kalau Pak Is hari Senin sampai hari Jumat pasti meditasi, karena kalau di kelas Pak Is adakan meditasi 3 menit. Jadi Pak Is meditasinya di kelas itu 3 menit. Ya berarti kalau
Sehari itu ngajar 4 kali, berarti 4 kali 3 menit. Seperti itu ya. Biasa seperti itu. Jadi Pak Is kalau meditasinya agak panjang, agak lama, tapi sebentar-sebentar. Ya alangkah lebih baiknya kalau meditasi itu seperti itu, sebentar-sebentar. Yang penting kita tidak terbebani. Ya saat kita sudah mulai meditasi, pikiran kita akan terkonsentrasi. Ya jangan beranggapan meditasi itu capek, punggungnya pegel, kakinya kesemutan. Kan saat meditasi tidak melulu tentang meditasi duduk. Ada beberapa macam, seperti meditasi jalan, meditasi duduk, atau berbaring. Enak meditasi berbaring Pak Is kalau malam, habis itu langsung mencapai jana. Iya, karena kita langsung ketiduran ya. Yang ada bukan meditasi, tapi memang menempatkan tubuh supaya lebih nyaman sebelum tidur ya. Biasanya kalau yang baik itu setelah kita makan itu meditasinya meditasi berjalan, itu lebih baik ya. Kalau misalnya kita ngantuk, meditasi berjalan juga baik karena bisa membuat kita tidak gampang ngantuk ya. Jadi yang pertama peduli adalah peduli kepada diri sendiri. Lihat diri sendiri, apakah diriku ini sudah pas, apakah diri ini sudah bisa peduli kepada orang lain atau belum ya. Jadi kita bisa melihat diri sendiri, sudah pantas belum, sudah pas belum, makanku sudah teratur belum, tidurku sudah teratur belum, aku sudah meditasi berapa kali, aku sudah mengkonsentrasikan pikiran berapa kali ya. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan ataupun peduli kepada diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, setelah kita peduli kepada diri sendiri, kepada siapakah kita harus peduli? Setelah diri sendiri nih selesai, kita harus peduli kepada siapa lagi kira-kira Bapak Ibu? Kepada iya, kepada keluarga. Ini biasa Pak Is contohkan kalau muridnya Pak Is adalah siapa yang pertama kali harus kamu pedulikan adalah orang tua. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, siapa yang harus kita pedulikan? Yaitu adalah keluarga kita. Kalau Bapak Ibu yang sudah bersuami, sudah beristri ya, kalau ibu-ibu kepada suaminya, kalau bapak-bapak kepada istrinya, kepada orang tuanya jika masih hidup, dan untuk yang sudah ke alam lain atau sudah meninggal bisa dengan patidana. Nah, peduli kepada keluarga. Kenapa kok harus keluarga yang kedua? Karena ting dong. Ini masih berpikir ya, masih berpikir atau memang enggak mau jawab Pak Is tanya terus ya. Pak Is yang sharing dhamma kok malah Pak Is yang tanya ya. Ini kan biar kita ada komunikasi, bukan hanya Pak Is cuma ngomong doang, biar Bapak Ibu juga ikut ngomong, biar tidak ngantuk ya kan. Nanti lama-lama Pak Is ngomong kayak dongeng tidur tahu-tahu nah selesai nih, kok cepet ya, karena ketinggalan tidur ya. Kenapa kok harus keluarga yang nomor 2 setelah diri sendiri? Karena iya, sehari-hari itu kita tinggal di rumah, di keluarga ya. Tidak mungkin dong kita tinggalnya ya, kalau Pak Is karena merantau tinggalnya jauh dari keluarga ya. Kalau Bapak Ibu yang rumahnya di Tegal khususnya, pasti akan langsung pulang ke rumah untuk menemui keluarga. Baik yang tinggal bersama anaknya atau bersama orang tuanya, pasti akan ke keluarga. Pertama kali kita berkembang pun juga di lingkungan keluarga. Enggak Pak Is, kan pertama kali kita lahir di rumah sakit. Iya di rumah sakit benar, cuman kan kita bisa berkembang itu di lingkungan keluarga. Ya Pak Is sering menyontohkan kepada muridnya Pak Is itu, kita bisa jalan, bisa berbicara, bisa menghitung itu di lingkungan rumah, di keluarga ya. Coba bayangkan kalau kita saat lahir ya, itu ibaratnya seperti itu kalau lahir ya. Kemudian orang tua kita meninggalkan kita, di jalan lah atau dibuang. Apakah kita bisa seperti ini? Bisa Pak Is kalau ditemukan kemudian ditaruh di panti asuhan. Ya tidak langsung kita bisa duduk di sini bareng-bareng seperti ini. Mungkin saja kalau di panti asuhan hari ini kita nggak seperti ini. Hari ini nggak tahu kita sedang ngapain. Tapi berkat orang tua kita bisa di sini sampai sekarang, sampai detik ini. Ya.
Apakah Bapak Ibu pernah merenung seperti itu? Ya. Biasanya momen seperti ini saat hari ibu seperti itu Pak Ais merenungkan untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi yang nangis Pak Ais, anak-anak malah tertawa. Biasanya seperti itu. Merenungi ya keluarga kita, orang tua kita yang sudah berjasa kepada kita hingga pada hari ini kita masih seperti ini. Ya. Wah, orang tua saya sudah meninggal Pak Ais. Ya, kita bisa berpati dana ya. Memberikan jasa-jasa kebaikan kita kepada para leluhur, kepada para sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Ya. Kepedulian terhadap keluarga kita dengan cara-cara seperti yang mudah. Saatnya untuk kita kumpul dengan keluarga, diusahakan kita bisa kumpul. Karena momen-momen kumpul keluarga itu tidak setiap saat, apalagi yang misalnya kalau Bapak Ibu memiliki anak, anaknya sedang merantau, sedang kuliah, ataupun sedang tidak berada di kota Tegal, ataupun juga tinggal di luar kota Tegal. Momen-momen kumpul dengan keluarga itu adalah momen-momen yang sangat-sangat ditunggu. Ya, contohnya Pak Ais. Pak Ais setiap tahun itu bisa dikatakan 2 kali pulang saat liburan sekolah. Itu adalah momen yang Pak Ais paling tunggu. Rasanya itu kalau misalnya besok pulang hari ini tuh kayak cepetan kayak tidur tuh kok lama sekali malah kebangun kayak nggak nyenyak, padahal besok harus pulang, harus naik kereta, naik transportasi lain dan sebagainya, tapi kayak aduh cepetan ya. Momen-momen yang sangat ditunggu dan happy jika sudah berkumpul dengan keluarga. Dan saat sudah berkumpul dengan keluarga dan sudah saatnya untuk kembali ke sini kayak aduh, besok sudah waktunya ke Tegal nih, kayak jangan dulu lah, bisa nggak diputar lagi? Kenapa? Ketemu yang ditinggal. Ketemu yang ditinggal, ya. Ya, ketemu yang ditinggal juga bisa ya, karena Pak Ais meninggalkan yang di sini, jadi harus ketemu lagi yang di sini. Ya, itu adalah momen yang paling ditunggu. Jadi kita pedulinya simpel dengan kumpul keluarga. Misalnya hari ini kita akan makan bersama dengan keluarga, ikutlah. Mari kita bareng-bareng peduli kepada keluarga kita. Jika ada keluarga yang sakit, marilah bersama-sama merawat keluarga yang sakit. Ya, merawat orang yang sakit itu adalah berkah yang banyak loh. Karma baiknya juga banyak. Karena orang yang sakit itu membutuhkan kasih sayang dari kita, kepedulian, karuna dari kita. Ya. Kemudian keluarga adalah yang paling utama. Ya, sebelum tetangga adalah keluarga. Keluarga yang paling pertama, yang paling utama dalam hidup kita. Tadi adalah yang pertama, yang peduli yang pertama adalah kepada diri sendiri. Yang kedua kepada keluarga. Yang ketiga, kira-kira siapa Bapak Ibu? Pak Ais nyontek dulu. Kalau nggak nyontek nanti takut salah. Yang kedua, peduli kepada diri sendiri sudah, keluarga sudah, kepada nah, tetangga atau kepada sesama. Kalau kita di lingkupan Metawihara berarti kepada semua umat Metawihara, kepada semua yang menjadi umat Metawihara, kepada semua yang ada di lingkungan, yang ada di misalnya satu RT atau satu RW, satu kota dan lain sebagainya. Ya, kenapa kepada sesama? Contoh yang paling mudah. Kita terakhir sebagai manusia. Apakah kita bisa benar-benar hidup sendiri? Tidak bisa. Bisa Pak Ais. Saya biasanya hidup sendiri kok. Sih bisa nih. Saya di rumah apa-apa saya pesen online, pakainya aplikasi orange atau aplikasi hijau dan lain sebagainya. Barang datang sendiri, barang datang sendirilah. Emang tiba-tiba kita pencet cedit langsung otomatis ke depan pintu. Kan ada yang membuatkannya dulu, kemudian mengantarnya dulu. Ya, tidak sekonyong-konyong, tidak spontan, langsung celing ada di depan pintu kita. Ya, jadi semuanya itu tidak bisa kita hidup sendirian, benar-benar sendirian. Ya, di hutan kan bisa Pak, setelah itu buktinya Tarsan bisa hidup sendirian. Kan itu ada teman-teman hewan lainnya. Ya,
teman-temannya Tarsan, ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian, benar-benar sendiri tidak bisa. Kita pasti membutuhkan bantuan, dukungan dari orang lain, ya. Kalau kita makan pun kita harus membutuhkan bantuan orang lain. Enggak Pak, kan tinggal beli ke supermarket atau ke pasar. Memang yang di pasar itu tidak ada yang nanam sayurnya misalnya. Kalau daging tidak ada yang memelihara, tidak ada yang memotong, kan semuanya itu berproses. Tidak ada yang sekonyol-konyol langsung muncul seketika. Ya, kalau di salah satu alam dewa itu dalam Abhidhamma Tasangha atau buku Abhidhamma itu mengatakan di alam dewa itu ada salah satu alam yang saat kita memikirkan sesuatu itu akan terjadi. Ya, itu ada di 31 alam kehidupan. Kapan-kapan nanti Pak Is bisa sharing tentang 31 alam kehidupan. Sepertinya menarik ya. Nanti kita akan belajar. Ya. Nah, bukan seperti itu. Kita membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan dari orang lain. Ya. Saat kita sedang sakit, apakah kita bisa sembuh sendiri? Enggak bisa. Kalau sakitnya kita sudah sakit sekali, kita harus ke dokter. Bahkan kita harus ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan yang lebih baik. Ya. Jadi peduli kepada sesama itu dengan cara kita memberikan perhatian. Mohon maaf jika ada yang memiliki kekurangan, kesusahan, kita bisa bantu dengan kemampuan kita. Ya, seperti yang sudah dilakukan di Metawihara, memberikan donasi kepada beberapa orang yang membutuhkan, sudah dilaksanakan, ya. Itu adalah kepedulian kita kepada sesama. Ya, kepada sesama yang membutuhkan tentunya. Dulu Pak Is pernah memberikan contoh kepada muridnya Pak Is. Misalnya anak-anak ini kalian memberikan bantuan kepada Pak Is. Bantuannya contohnya adalah mobil, karena Pak Is belum punya mobil. Benar apa salah? Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah. Kenapa benar? Kan Pak Is membutuhkan mobil. Kemudian ada yang mengatakan salah. Enggak Pak Is, enggak perlu mobil Pak Is, kan sudah ada sepeda motor. Iya. Itu adalah jawaban dari anak-anak ya. Memang lucu seperti itu kalau anak-anak. Itu adalah salah satu memberi yang kurang tepat, kurang bijaksana ya. Kita memberikan kendaraan yang tentunya cukup mahal ya kepada seseorang yang kiranya kepada Pak Is contohnya ya, itu adalah hal yang kurang bijaksana. Jadi saat kita peduli juga ada kebijaksanaan yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan. Kalau kita tidak bijaksana dalam kepedulian kepada sesama ini, ya kita yang akan melakukan ataupun yang merasakan kerugian kepada diri sendiri ya. Kalau dalam bahasanya itu jor-joran atau apa ya, boros lah, tidak mempedulikan kepada diri sendiri. Yang penting aku peduli kepada orang lain, masalah diriku enggak peduli ya, jangan seperti itu. Peduli kepada sesama ya. Tadi yang pertama peduli kepada diri sendiri. Yang kedua peduli kepada keluarga. Yang ketiga peduli kepada sesama. Kemudian yang paling terakhir atau nomor 4 peduli kepada, ini ada satu lagi, ini nomor 4, peduli kepada diri sendiri sudah, keluarga sudah, kepada sesama atau lingkungan atau kepada ya lingkungan atau maaf kepada sesama juga sudah. Yang terakhir adalah peduli kepada nomor 4 kepada ting tong ting tong. Ini masih buffering, masih muter-muter atau enggak tahu lah. Peduli kepada ada suara tapi enggak begitu jelas tadi ya, kepada siapa ya? Orang lain itu sesama juga bisa. Kepada orang tua. Orang tua itu maksudnya tadi keluarga Bapak Ibu. Nah, kalau dalam bahasanya Pak Is adalah kepada semua alam, kepada alam ini. Kita tinggalnya di bumi ya, kita harus peduli kepada bumi kita. Banyak sekali Pak Is lihat ya, karena Pak Is juga tidak bisa menerimanya, yaitu terhadap beberapa orang maksudnya yang membakar sampah saat pagi hari. Karena beberapa kali saat Pak Is berangkat ke sekolahan
itu di pinggir jalan membakar sampah dan masih pagi Bapak Ibu. Jadi kayak kita tuh pagi butuh udara yang seger biar kita bisa refresh otak kita, tetapi tiba-tiba kita menghirup asap, dan asapnya itu asap ya pembakaran daun lah katakan. Itu kalau kita tidak kuat kita bisa langsung sesak nafas. Itu sangat mengganggu. Pak Is juga merasa terganggu seperti itu. Nah, ya ada beberapa yang mengatakan itu kan supaya sampahnya bisa gampang terurai karena sudah menjadi abu Pak Is. Tetapi kita tidak mempedulikan tentang dampaknya yang dialami oleh beberapa orang ataupun lingkungan kita. Ada beberapa orang yang tidak bisa menerimanya, termasuk Pak Is juga. Nah, kepedulian kepada lingkungan ataupun kepada alam ini yang paling utama kita lakukan adalah dengan cara kita tidak melakukan pemborosan. Yang tidak kita sadari pemborosan adalah kita mandi. Hari ini sudah selesai kerja, besok libur, aku mau luluran dulu, mau berendam. Wah, kalau berendam kan kita harus di backup dan juga airnya harus banyak. Enggak apa-apa, aku juga bayar kok. Aku juga bayar yang nggak pernah telat, air juga melimpah. Secara tidak langsung kita melakukan pemborosan. Kita tidak peduli terhadap atau kepada alam. Pak Is, kan air adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Salah satunya air, iya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga bisa melihat, ya. Ada beberapa negara dan wilayahnya yang saat ini ataupun yang beberapa waktu itu kekurangan ataupun langka dengan air. Air itu menjadi salah satu hal yang paling utama. Ya. Kita bisa seperti Pak Is, apakah dengan kita menghemat air apakah negara itu bisa langsung ada airnya? Konsepnya bukan langsung otomatis seperti itu. Tapi dengan kita menghemat air untuk diri kita sendiri, kita juga akan baik kepada alam kita, kepada bumi ini. Ya, dengan tidak memberikan pemborosan ataupun membuat air itu boros. Dampaknya tidak langsung otomatis ataupun kita rasakan. Kalau kita haus, kita minum lah, itu kan dampak langsung dirasakan. Tapi kalau dengan menghemat, tidak kita rasakan. Bisa saja ini adalah berdampak untuk anaknya nanti, cucunya nanti, cicitan nanti dan lain sebagainya. Memang tidak langsung kita rasakan, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh generasi kita selanjutnya. Ya, apakah mau nanti ya, generasi selanjutnya langka air? Air itu adalah hal yang mahal bagi nanti kehidupan selanjutnya. Kan kita nggak mau. Ya, saat kita menghemat salah satu air ataupun menghemat salah satu yaitu air, kita akan membuat bumi kita ini menjadi lebih baik. Tidak boros air, kemudian tidak boros juga listrik. Karena ada yang mengatakan kalau kita charger HP, kemudian setelah kita cabut HP-nya, biarkan colokannya itu tetap menempel, bisa mengurangi ataupun juga membuat listrik kita jadi turun. Ya, ada yang mengatakan itu benar, ada yang mengatakan itu salah. Tetapi menurut Pak Is, alangkah lebih baiknya kita cabut juga. Takutnya nanti tetap ada aliran listrik dan juga kabel itu nanti kena barang-barang kita dan menyebabkan kerugian bagi kita, entah kebakar atau konsleting listrik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selain itu kita juga bisa membuat ataupun membantu ya program dari beberapa pemerintahan tentang menanam pohon lah, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya, supaya kita juga bisa lebih peduli kepada alam ini. Ya, itu adalah 4 hal yang harus kita pedulikan, ya, yang harus dan ya kita harus pedulikan dengan cara mengembangkan 4 tadi, ya, Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita dan UPK. Ya, kemudian tadi kan Pak ngomong yang terakhir tadi tentang pengembangan batin, yaitu dengan cara kita meditasi. Saat kita sudah meditasi, kepedulian kita kepada diri sendiri, keluarga, kepada lingkungan atau sesama, kepada alam itu akan lebih bisa. Dengan kita lebih sadar. Ya, Pak selalu menekankan sadar. Saat kita sadar, semuanya akan baik. Semuanya akan bisa kita lakukan. Makanya dalam Pancasila Buddhis, ya, sila kelima, aku bertekad melatih diri menghindari meminum minuman
hasil penyulingan atau peragian yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Saat kita lemah kesadarannya, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang sesuai kontrol kita. Ya. Jadi, Pak himbau kepada ibu bapak, silahkan bisa datang saat hari Kamis. Karena kemarin hari Kamis yang meditasi itu banyak Bapak Ibu, sampai ada masalah itu tidak penuh. Ya, tidak penuh. Jadi Pak Ais minta tolong, marilah kita sama-sama mendukung kegiatan ini supaya kita bisa memenuhi dhammasala. Ya. Kemarin itu yang meditasi adalah yang mimpin Kesia, kemudian ada Om Incong dan Pak Ais. Sudah sama kucing wihara ikut juga meditasi. Ya, ganggu meditasi ya. Nah itu ya, yang lainnya mungkin masih sibuk bekerja atau memiliki kesibukannya lain. Semoga kesibukannya juga cepat selesai dan bisa ikut meditasi bersama-sama di Metta Wihara supaya juga kita bisa konsentrasi, bisa membuat pikiran kita menjadi sadar. Begitu ya Bapak Ibu, sudah cukup? Atau mau tambah lagi? Ya, supaya nanti habis ini kan nanti ada pemeriksaan kesehatan ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar bisa ikut. Ada juga nanti tentang ada seminar atau apa itu yang di belakang, silahkan bisa ikut ya, tentang iya, hipertensi. Silahkan Bapak Ibu, info kesehatan tentang hipertensi bisa ikut di belakang nanti jam 9.30 ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sharing dhamma dari Pak Ais. Semoga sharing dhamma pada hari ini bisa menambah atau membuat manfaat bagi kita semuanya. Semoga dhamma tetap lestari, sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.